Anda sudah pernah kuliah statistik ya. Ada dua analisis yang biasa kita gunakan ya. Yang pertama adalah analisis deskriptif menggunakan statistik deskriptif. Ya. Artinya eh, data ya itu kita analisis ya secara deskriptif ya dengan misalnya adalah eh, peringkasan atau klasifikasi data ya. Jadi ada ukuran pemusatan seperti mean, median, modus ya. Kemudian ukuran sebaran ya seperti ring, rata-rata simpangan atau simpangan baku ya itu sebenarnya adalah itu juga merupakan analisis data ya, tapi data dianalisis secara deskriptif ya karena sebenarnya data itu sebelum dilakukan analisis itu kan tidak punya arti apa-apa ya, tidak punya arti apa-apa dan baru bisa punya arti itu ketika dilakukan analisis ya. Contohnya ya adalah secara deskriptif ini, misalnya berapa sih rata-rata indeks prestasi mahasiswa, misalnya sains data gitu. Atau misalnya kalau kita lihat eh, apa namanya rata-rata ya rata-rata nilai UTBK ya anak sains data berapa. Nah, dari rata-rata itu kita bisa melakukan analisis apalagi kalau kita bandingkan misalnya dengan rata-rata prodi-prodi yang lain, ya, maka akan punya makna itu di sana. Itu juga mungkin misalnya seperti kebanyakan itu, ya, ya. Jadi kalau modus, ya, atau kemudian kalau tidak ya mediannya misalnya berapa, ya itu baru bisa akan punya makna setelah dilakukan analisis. Begitu juga dengan ukuran sebaran. Jadi kalau misalnya ini satu contoh ya, misalnya ya, misalnya ini ada sebuah investasi misalnya ya. Misalnya seperti ini ya. Ini adalah di dalam 10 tahun ini misalnya sebuah saham misalnya atau anggaplah begitu ya, investasi saham itu di tahun pertama memberikan return 10,5, tahun kedua 11, tahun ketiga cepat 9, 8,7, 8,8, 6, 7, 5,8, 9 sebagainya. Nah, ini sebelum dilakukan analisis ya kita tidak dapat gambaran apapun gitu. Tapi kalau kita analisis misalnya dengan apa? Misalnya adalah dengan min misalnya. Baru kita bisa tahu termasuk misalnya risikonya gimana gitu misalnya ya. Kita eh, bisa tahu ini rata-ratanya adalah berarti ini istilahnya kalau dalam bahasa ekonomi, oh berarti kalau ada investasi yang berikan keuntungan ya apa namanya 10,5, 11 maka expected return-nya berapa? Kalau saya investasi di sini tuh kira-kira bisa dapat berapa? Maka expected return-nya adalah apa namanya 8,4 misalnya. Nah, kalau misalnya saya investasi di sini, itu kisarannya saya akan dapat berapa sampai berapa misalnya. Risikonya di mana? Maka kita bisa baru bisa kita analisa misalnya adalah dari sisi risikonya, apa namanya standar deviasinya misalnya ya.
1,633. Artinya apa? Artinya, oh berarti simpangannya itu adalah 1,633. Sehingga ringnya ya berarti kan antara 8,44 minus 1,63 sampai 8,44 sampai plus 1,63 misalnya. Nah ini setelah kita lakukan analisis ini meskipun analisisnya adalah deskriptif. Dan nanti banyak sih analisis yang bisa kita lakukan ya. Ya, gambarannya adalah seperti itu. Ketika kita melihat sebaran data, misalnya harga emas, sebaran data tentang indeks harga saham gabungan misalnya kalau ini ekonomi itu belum akan punya makna kalau belum kita lakukan analisis, dan analisis salah satunya yang sering kali kita gunakan ya mungkin yang sederhana adalah ya analisis yang sifatnya itu deskriptif gitu. Nah, yang kedua ya itu adalah analisis inferensial. Jadi di dalam analisis inferensial ya, ini kita juga gunakan statistik inferensial. Biasanya adalah eh, kita melakukan pengujian menggunakan sampel ya kita untuk menguji untuk mendapatkan gambaran atas suatu populasi gitu. Nah, di sini bisa kita lakukan estimasi, kemudian pengujian hipotesis ya, yang nanti analisisnya itu bisa macam-macam ya. Ada analisis itu yang sifatnya itu komparatif ya, misalnya kita komparasikan antara A dan B. Gambarannya kalau misalnya kita pengujian satu sampel ya, apakah A dan B itu berbeda misalnya. Misalnya gini, nilai rata-rata ada satu kelas misalnya jumlah mahasiswanya 50, yang 20 laki-laki, yang 30 perempuan. Apakah nilai Metten misalnya gitu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda? Ya, kita bisa lakukan uji komparatif. Kita lakukan uji beda misalnya ya, uji beda rata-rata, uji T. Tapi tentu dengan ada syarat-syarat. Itu sifatnya adalah komparatif ya. Misalnya eh, kalau di satu contoh ya, karena kita ini juga bentar. Ya, misalnya ini penelitian seperti ini itu kan sebenarnya sifatnya tuh komparatif ya. Does economic uncertainty hinder or help business profit? Ya, evident from Indonesia's commercial banking industry. Ini sebenarnya ya ini kebetulan saya punya bimbingan S1 ya di ekonomi itu namanya ini Haidar ini. Kebetulan meskipun S1 itu bisa publish 5 Scopus ya, 2Q1 dan 3Q2 gitu. Nah, ini salah satunya adalah ini komparatif, evident from Indonesia's commercial banking industry. Lalu kita komparasikan antara bank syariah dengan bank konvensional ya. Makanya sifatnya komparatif, dan meskipun pengujian seperti ini kelihatannya kan sederhana ya, kita hanya membandingkan ya, eh, kita lihat pengaruh ya dari faktor economic uncertainty itu terhadap keuntungan ya bank syariah, bank umum syariah dan bank umum konvensional. Lalu kita bandingkan, kita track ya seperti apa sih kalau di bank umum syariah, bagaimana di bank umum konvensional. Lalu ya ini misalnya ya kita buat hipotesisnya, economic uncertainty negatively affect ya, bank bank performance. Ini pertama adalah secara umum ya.
Jadi ini adalah secara apa namanya secara umum dulu bank performance. Lalu pada bank syariah bagaimana dan bank konven bagaimana? Islamic Bank ya outperform conventional bank in navigating economic uncertainty. Lalu kita lakukan analisis ya. Nanti kita lihat pengaruh variabel-variabel ya. Kemudian nanti kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Ini contoh ya case study-nya aja ya. Jadi ini apa namanya variabel-variabelnya ya. Jadi economic uncertainty itu ada indikator macam-macam ya. Kemudian ini kalau pada bank syariah, kalau ini pada bank konven. Ya, lalu nanti kita bandingkan ini deskriptifnya ini, min, standar deviasi, eh, apa namanya, minimalnya, median, ini maksimumnya, gitu. Ini analisisnya deskriptifnya. Kemudian eh, ini kita lihat ya, kita bandingkan. Jadi ini masih unit root test ya, nanti. Nah, ini hasil, ya ini hasilnya ada model-modelnya. Jadi kalau di bank syariah itu seperti apa? Ya ini ada long run ya, kemudian ada short run-nya bagaimana ya karena kita pilih teknik analisisnya. Ya. Sebenarnya regresi aja ini ya, kita regresikan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya, kemudian kita bandingkan antara bank umum dan bank syariah dan bank konven. Dan ini kalau karena jurnal ya, kita pakai banyak model nanti sebagai robustness testnya ya supaya robust artinya bahwa hasilnya itu betul-betul eh, betul-betul teruji ya kita termasuk kita lakukan robustness test. Nah, ini adalah analisis yang deskriptifnya itu adalah sederhana, tapi kemudian kita lanjutkan dengan inferensial yaitu kita bagaimana kita memotret eh, bank tadi itu ya bank syariah bank konvensional itu dengan sampel atau dengan pengujian. Ya itu. Nah, ada yang sifatnya itu korelatif. Korelatif. Jadi kita korelasikan antara hanya kita lihat hubungan ya. Kita lihat hubungan ya antara ini ya dua variabel gitu ya, antara dua variabel. Itu jadi analisisnya analisis hanya sekedar hubungan gitu. Satu contoh misalnya gini ya. Ya ini mungkin kalau ada Excel ya. Jadi kalau di Excel itu sebenarnya ada analisis data analisis misalnya ya di sini. Ini kalau data kalau belum muncul nanti bisa diinstal ya. Ini ada data analisis. Misalnya kalau nah ini kan ada macam-macam di sini. Sebenarnya analisis data di sini ya ada analisis of varian ya by single factor ya two factor dengan replication, ada korelasi, ada kovarian ya. Ini adalah sebenarnya adalah alat-alat analisis, ada t-test, pair to sample ya, untuk rata-rata, kemudian ya misalnya kalau kita ingin, nah ada salah satu analisis inferensial biasanya yang sederhana ya adalah menggunakan misalnya adalah korelasi ya hanya korelasi saja yaitu apakah dua ini ya
Jadi apakah dua ini harusnya kita tata ya, sebentar. Ya kita grup kolom ya. Kita lihat korelasinya ya. Satu dua ya, ini adalah korelasinya adalah min 0,029 ya. Berarti korelasinya rendah. Kita juga bisa selain ya alat-alat analisis korelasi ya, tentu yang paling banyak mungkin adalah alat analisis regresi ya, atau eh, bukan sekedar hubungan tapi yang hendak kita ingin ketahui itu adalah pengaruh ya atau impact ya dari suatu variabel terhadap variabel lain. Ya, mungkin ini yang paling banyak. Misalnya kalau saat-saat ini gitu, apa sih misalnya kita tahu determinan apa sih yang mempengaruhi harga emas, lalu melakukan penelitian pengaruh misalnya eh, tingkat bunga di Amerika misalnya, kemudian harga minyak ya, lalu pasar modal di Amerika misalnya ya, yang direfleksikan dengan Dow Jones Index Market ataupun misalnya eh, di New York Stock Exchange-nya secara total misalnya. Lalu pengaruhnya terhadap misalnya harga emas. Nah, itu juga bisa juga dengan, nah itu kalau yang data-data sekunder begini kan umumnya kan datanya tersedia ya termasuk dalam periode yang sangat panjang ya, sehingga kita bisa lakukan itu ya. Nah, ini analisis-analisis inferensial ya yang merupakan untuk melihat pengaruhnya, dan nanti tentu kita harus melihat juga variabel-variabelnya ya. Kalau kita buat regresi itu kan macam-macam gitu ya. Misalnya kalau datanya apa gitu. Kalau datanya adalah eh, ini ya, panel data misalnya. Artinya data series dikombinasikan dengan data cross section ya. Tentu ada teknik-teknik analisis yang supaya hasilnya itu lebih akurat gitu ya, lebih baik ya. Kita lakukan uji cow ya, kita lakukan uji Emerson ya untuk memilih alat analisis yang paling tepat ya, apakah pakai common effect atau pakai fixed effect misalnya gitu ya. Ini tentu berbeda-beda tergantung pada apa jenis datanya. Kalau time series misalnya ya kita lihat juga stasionaritasnya di mana. Kalau dia stasioner di level ya kita bisa pakai alat ini. Kalau tidak stasioner di level tapi stasioner di first different ya alat yang cocok ini ya. Nah, ini beda-beda. Banyak sekali analisis yang tentunya sangat tergantung pada jenis datanya ya. Tergantung pada jenis datanya, itu jenis data apa gitu ya, yang dan kemudian alat analisis yang tepat itu apa. Begitu juga kalau ternyata datanya itu adalah data ini, istilahnya itu variabelnya itu variabel laten ya, atau variabel yang belum terukur. Tentunya kita memerlukan indikator. Indikator mungkin perlu proxy ya, yang umumnya adalah di datanya memerlukan indikator-indikator ya, maka kita bisa lakukan alat analisisnya yang kita gunakan tuh misalnya adalah partial least square atau PLS. Kalau saya lihat itu belum ada sih ya kalau di FTMM yang menggunakan data-data yang perlu indikator-indikator itu ya, seperti SEM misalnya, SEM Amos ya, Semi Equational Modeling ya, atau SEM PLS itu juga eh, belum ada gitu ya.
Ini jadi sangat tergantung pada data-datanya tadi. Sebentar ini ada yang belum absen ya. Alun, Romero, Dian. Oh ya, ini komtingnya siapa ya? Komtingnya ya. Itu kayaknya banyak yang belum divalidasi ya, absennya. Sehingga nggak muncul. Rizal mana Rizal? Iya, Prof. Maaf, Prof. Ini belum saya validasi untuk pertemuan kemarin. Iya, kelihatannya di atas atas juga belum kayaknya. Banyak Iya, yang belum kayaknya. Ya, ya. sebenarnya udah, Prof. Nanti saya validasi sekarang, Prof. Benar, Prof. Ya, mohon maaf, Prof. Iya, tolong divalidasi itu mulai pertemuan ke-6 kayaknya. Oke. Nah, itu nanti belum terrekod ke dosennya itu kalau belum divalidasi. Oke, ya. Ini saya lanjutkan ya. Ini ini yang belum absen ya. Ini nanti kalau karena ini kalau terclose itu sudah nggak bisa dibuka lagi ternyata itu sistemnya itu. Jadi kalau terclose terus kemudian ini ya ada tiga ya. Pokoknya nanti kalau ini hubungi saya ya. Kalau sampai misalnya kecekal itu, nanti saya kasih surat ini ya. Karena sudah terclose ternyata itu begitu close nggak bisa dibuka lagi. Ya, itu beberapa analisis yang eh, bisa di eh, bisa dipakai ya. Jadi kalau nah ini tergantung sebenarnya itu banyak sekali alat analisis ya. Kita menganalisis data ini. Cuman
memang kita tidak dibatasi atau tidak diselabi, itu tidak ada ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu saya sampaikan ya, karena sebenarnya banyak sekali apa namanya alat analisis ya untuk data yang berbeda-beda, termasuk diantaranya adalah data-data kualitatif itu ya, misalnya pakai NVivo misalnya gitu ya, kemudian juga yang kualitatif semi kuantitatif seperti menggunakan analytical network process, analytical hierarchy process, ya itu adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan analisis data dan sifatnya itu adalah expert judgment. Ya. Jadi ada sifatnya itu expert judgment. Jadi data itu kita kumpulkan dari para expert. Ya, jumlahnya tidak perlu terlalu banyak, mungkin 7 bisa, 9 bisa, 11 gitu. Yang nanti kita gunakan untuk misalnya kalau AHP yang sederhana ya, analytical hierarchy process misalnya. Misalnya sekarang kalau ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalnya. Nah, mana sebenarnya dari A, B, C, D, F, G, H, I, J itu yang paling penting misalnya begitu ya. Nah, lalu kalau kita gunakan expert judgment ya, misalnya ini ada ada misalnya 11 expert itu, lalu nanti ditimbang ya menggunakan satu sistem akan ditimbang tingkat kepentingannya, nanti dibandingkan antara misalnya si responden satu misalnya dia diminta untuk membandingkan misalnya A sama B itu lebih penting mana. Misalnya oh lebih penting B, kalau lebih penting B itu tingkat lebih pentingnya itu kalau di 1, 3, 5, 7, 9 itu di mana gitu. Nah ini nanti akan ditimbang ya, lalu eh, setara kita apa ya pakai hierarki proses nanti akan muncul oh ini hierarkinya. Jadi ini yang paling penting, ini yang eh, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Nah, atau juga misalnya pakai menggunakan analytical network process. Itu juga kita bisa gunakan bahkan untuk mencari, termasuk diantaranya adalah solusi ya, bahkan sampai strategi ya kita gunakan. Itu adalah analisis. Lagi ada analisis yang sifatnya juga deskriptif tapi juga sering dipakai, misalnya adalah analisis semacam SWOT, ya, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat misalnya ya. Itu juga alat analisis ya, yang awalnya adalah kualitatif pun akhirnya juga bisa dikuantifikasi gitu. Sehingga menjadi analisis kuantitatif ya, yaitu yang awalnya adalah pernyataan-pernyataan lalu diwujudkan dalam angka. Misalnya seperti model-modelnya menggunakan misalnya Likert misalnya ya. Ya, biasanya seperti Anda mengisi kuesioner apa itu kan banyak menggunakan skala Likert. Misalnya kalau 1 sangat tidak setuju, 2 sangat setuju, ya, lalu netral, tidak setuju, netral, lalu 4 itu setuju, 5 sangat tidak setuju, misalnya. Itu kan menggunakan Likert, skala Likert. Yang awalnya adalah kualitatif, tapi ini dikuantifikasi menjadi kuantitatif. Ya, yang lalu dari situ itu kemudian bisa dilakukan analisis, termasuk di antaranya adalah analisis SWOT misalnya. Banyak ya, saya kira banyak sekali alat-alat analisis ya, yang bisa digunakan untuk menganalisis ya data-data ya, yang tergantung nanti pada jenis datanya gitu ya, dan kemudian juga syarat-syarat dari alat analisis. Satu contoh, kalau analisisnya regresi, syaratnya apa? Oh, syaratnya misalnya eh, harus datanya harus normal, misalnya. Terus kemudian harus linier, ini sebagai syarat. Kalau tidak normal, ya nanti bisa apa? Misalnya pakai ML Evening. Kalau terus kemudian datanya harus minimal adalah ini atau rasio.
Tapi paling Bisa paling datanya itu misalnya adalah data apa namanya? Datanya tidak bisa kalau datanya itu adalah data ordinal misalnya atau nominal bahkan gitu ya, nggak bisa. Datanya minimal adalah interval. Itu syarat-syarat dari data. Hmm. Ya, gambarannya misalnya kalau mau kita ringkas misalnya, jadi ini kalau misalnya kalau kita lihat dari kategori datanya ya, kalau skala datanya adalah nominal, ya, berarti kan jenis data ini kualitatif. Ya, sebenarnya maka yang bisa kita lakukan terhadap data kualitatif dan kemudian atau skalanya ordinal, ya ini kualitatif tapi semi kuantitatif itu bisanya hanya kategori, jadi hanya kategorikal. Ya. Nah, tapi kalau datanya interval atau rasio, ya ini bisa kita lakukan analisis kuantitatif misalnya ya, kalau dari si analisisnya. Kemudian di dalam melakukan analisis itu juga, jadi kalau kita bedakan juga ya, ada analisis kita menggunakan parametrik ya, atau analisisnya adalah non parametrik gitu. Ya, kemudian di sini ya, kalau ini adalah data-data kuantitatif ya, kita juga bisa mengukur ya, kemudian apa sih analisis yang bisa kita gunakan ya pada pemilihan, maka kita bisa melakukan pemilihan statistiknya gitu ya, pemilihan statistiknya. Jadi kalau eh, supaya hasilnya itu tepat, sebenarnya itu misalnya kalau regresi itu dulu kan hanya menggunakan OLS ya, ordinary least square ya, menggunakan OLS. Tapi kemudian dalam perkembangannya ternyata OLS itu tidak selalu tepat sebagai alat analisis karena ya tergantung pada jenis datanya gitu. Misalnya kalau datanya apa namanya panel data ya harus diuji dulu apakah yang lebih tepat itu adalah common effect itu ataukah fixed effect ya, atau bagaimana gitu. Itu yang juga berbeda. Nah, Nah, tergantung adalah papi. kalau kita sederhanakan ya misalnya ini kita misalnya ini satu contoh ya, pemilihan teknik analisisnya apa teknik analisis yang cocok, itu contoh ya. Di sini tujuannya apa? Kalau tujuannya itu adalah komparasi, ini kelihatannya bocor ini ya. Ya, ya. Jadi tujuannya misalnya ya, kalau ini adalah analisis dari tujuan analisis ya, ada
yang sifatnya itu komparatif atau hubungan. Kalau yang sifatnya komparatif itu misalnya jumlah sampelnya berapa. Kalau jumlah sampelnya itu adalah satu, ya misalnya statistiknya adalah parametrik, ya bisa kita gunakan uji T satu sampel. Kemudian kalau statistik non parametrik, ya kita bisa lakukan analisis data semi kuantitatif menggunakan Kolmogorov, ya Smirnov satu sampel. Nah, kemudian kalau datanya kuantitatif, ya pakai chi-square satu sampel. Ya, ini adalah alat analisis yang pas, cocok untuk melakukan suatu analisa komparatif. Misalnya kalau misalnya komparatif satu sampel itu misalnya begini, apakah nilai gitu, begini, apakah kiriman orang tua, kiriman mahasiswa dari orang tua itu berbeda-beda, ya gitu ya. Mahasiswa misalnya teknologi sains data, apakah berbeda-beda? Maka kita misalkan uji parametrik di situ. Ya, kalau datanya normal, kita lakukan uji T, eh, lalu kita lakukan pengujian. Ya, kalau ternyata datanya itu tidak terdistribusi normal, kita bisa menggunakan non parametrik di situ, menggunakan Kolmogorov-Smirnov misalnya. Nah, ini bisa kita lakukan pengujian, ya, untuk satu sampel. Kalau datanya dua, kita bisa misalnya kalau eh, pengujiannya hubungan atau bebas atau berhubungan, ya kita bisa lakukan pengujian. Kalau itu bebas, kita lakukan uji T dua sampel, ya, bebas, maksudnya itu yang tidak terikat satu sama lain. Misalnya gini, kalau tidak terikat itu contohnya ini pengaruh dari tingkat bunga, ya terhadap misalnya saham-saham di Bursa Efek Indonesia antara yang saham-saham keuangan sama non keuangan, misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan uji T, ya sampelnya bebas, atau menggunakan Wilcoxon atau Mann-Whitney test. Misalnya, kalau umumnya ini adalah kalau pengujian dua sampel, tapi datanya itu tidak normal, ya kita bisa gunakan pakai Wilcoxon, ya Wilcoxon Mann-Whitney test. Kalau datanya kualitatif atau kategorik, kategorik itu misalnya laki-laki, perempuan, ya, itu kan kategorik. Ya. Ya, maka kita lakukan menggunakan chi-square versus exact test. Kalau berpasangan, ya berpasangan, ya jadi sebenarnya kalau uji sampel itu ada yang independen sama tidak independen. Ya, kalau yang tidak independen tuh misalnya gini, apakah terpilihnya presiden baru, ya, itu misalnya eh, mempengaruhi pasar modal, gitu. Mempengaruhi pasar modal, maka kita bisa lakukan uji berpasangan, ya, tapi yang tidak independen, ya, ada yang independen, ada yang independen, yaitu ini kalau syaratnya juga datanya normal, ya. Jadi apakah misalnya gini, apakah sebelum sama sesudah pemilihan apa terpilihnya presiden baru itu berbeda atau tidak berbeda? Ya, bisa kita lakukan uji uji beda rata-rata antara sebelum terpilihnya presiden baru dengan setelah terpilihnya presiden baru. Misalnya, ya, itu menggunakan uji T, data berpasangan, ya, pair t-test yang tidak independen. Nah, kalau datanya non parametrik, ya, datanya semi kuantitatif, misalnya adalah datanya itu ordinal, ya, misalnya, atau tidak normal, ya berarti menggunakan Wilcoxon. Kalau datanya sampelnya banyak, lebih dari dua, ya kalau bebas, ya kita menggunakan ANOVA satu arah, ya.
Kalau berpasangan kita gunakan ANOVA sama subjek gitu. Dan kalau datanya tidak normal atau datanya itu sifatnya itu adalah kategorik ya, atau datanya itu adalah data semi kuantitatif ya, berarti ordinal, maka kita bisa pakai Kruskal-Wallis test. Kalau datanya kualitatif atau kategorik, kita bisa pakai chi-square test. Kalau datanya berpasangan, misalnya berhubungan, ya, ini kita bisa menggunakan ANOVA sama subjek. Lalu kalau datanya semi kuantitatif menggunakan ANOVA Friedman. Ya, kalau datanya kualitatif atau kategorik menggunakan Coherence Q. Nah, ini adalah alat analisisnya. Bagaimana kalau tujuan analisisnya adalah mengetahui hubungan? Di sini kalau hubungannya itu simetris atau hubungannya sebab akibat. Kalau itu hubungannya simetris, kita bisa lakukan kalau parametrik ya, produk momen dari Pearson ya atau korelasi Pearson. Ya. Kalau datanya semi kuantitatif ya, ordinal menggunakan korelasi Spearman. Kalau datanya kualitatif ya, kita bisa pakai uji koefisien kontingensi, koefisien pi, koefisien kappa, dan koefisien lambda misalnya ya. Nah, kalau kemudian tujuannya ya melihat hubungan adalah sebab akibat. Nah, kalau datanya parametrik, statistik parametrik ya, kita bisa menggunakan regresi linier. Kalau sampelnya banyak apa, variabelnya tidak hanya satu, lebih dari satu, kita menggunakan regresi linier berganda gitu. Kalau datanya nominal atau datanya itu ordinal, ordinal itu seperti apa? Misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap misalnya ini kinerja gitu, kinerja pemasaran misalnya, yaitu datanya kan sifatnya adalah ordinal ya, laki-laki, perempuan. Misalnya tingkat pendidikan, misalnya pengaruh tingkat pendidikan terhadap misalnya kualitas pengawasan. Pendidikannya hanya menggunakan misalnya SMP, SMA, kuliah. Nah, karena datanya adalah ordinal, dia bertingkat, tapi sebenarnya tingkatannya itu tidak menunjukkan tingkat yang sebenarnya, karena itu hanya sifatnya sebenarnya agak kategorik ya. Misalnya kalau SD 1, SMP 2, SMA 3, perguruan tinggi 4. Artinya apa? Artinya 2 itu tidak merupakan separuh dari 4. Misalnya, anak lulus SMP itu bukan separuh dari lulusan sarjana gitu. Nah, ini karena itu kemudian eh, di situ diperlukan pengujian-pengujian ya, sehingga nanti ditemukan regresi itu yang paling cocok atau paling pas itu regresi apa di sana. Sementara kalau datanya semi kuantitatif ya bisa menggunakan regresi ordinal. Kalau datanya kualitatif ya bisa menggunakan regresi logistik. Ya misalnya itu tadi pengaruh jenis kelamin, pengaruh pendidikan, ya, terhadap kinerja perusahaan ya misalnya ya. Itu bisa digunakan analisis-analisis yang saya kira banyak sekali analisisnya di situ. Sehingga ini harus hati-hati ya karena kita yang jelas itu harus menyesuaikan dengan jenis dan kualitas data ya. Jenisnya seperti apa begitu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ya, mungkin saya ditanyakan ya. Kalau nggak ditanya, kalau nggak ada ya saya kira cukup ya materinya ya. Saya kira Anda sudah dapat ini ya di statistik ya, sudah banyak tool ya, analisis data yang sudah Anda pelajari. Itu, nah kemudian soal software mungkin yang berbeda-beda ya, artinya atau bahkan sebenarnya analisis-analisis ini juga bisa menggunakan mungkin teknik-teknik analisis yang berbeda yang apa dengan kami-kami yang ada di Fakultas Ekonomi ya. Karena mungkin sebenarnya kan kalau sains data ini kan adalah perpaduan antara tiga disiplin ilmu sebenarnya ya, yaitu adalah statistika, matematika, dan komputer gitu. Maka menurut saya analisis datanya semestinya ya memanfaatkan tiga disiplin ilmu itu. Jadi ada unsur statistika, matematikanya, dan juga komputer gitu. Sehingga menggunakan analisis-analisis yang berbeda dengan kami-kami kalau di Fakultas Ekonomi ya. Meskipun ya kita juga pakai software ya, seperti Evius ya. Kemudian kalau yang umum kan SPSS ya pakai Evius ya, Stata gitu. Dan mungkin yang di STMM banyak menggunakan alat alat atau tool ya untuk analisis itu yang berbeda. Oke ya, kan. Ada yang mungkin mau tanyakan? Oh ya, saya ingin ini soal tugasnya ya. Itu tugasnya itu begini, gimana? Tugasnya kalau lihat saya skemanya kan nanti mestinya di dua pertemuan terakhir itu mestinya dipresentasikan gitu. Ya nanti jadi nanti ini ya diusahakan sebelum UAS itu nanti sudah selesai, lalu nanti dipresentasikan ya mungkin apa secara acak atau secara keseluruhan nanti di dua pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14. Oke ya kalau tidak ada yang ditanyakan ya saya kira cukup untuk malam hari ini ya. Untuk minggu depan tuh kelihatannya tanggal merah ya minggu depan ya. Ya nanti kita cari pengganti di lain waktu atau ya terserah ya apakah kita tetap kuliah online tanggal merah itu atau kita ganti di hari lain nanti. Oke, terima kasih. Prof, izin tanya, Prof. Ya, silakan. Untuk tugasnya berarti kan di TM14 kita harus sampai proposal, Prof ya. Jadi Iya, bab 1, 2, 3 harus selesai. iya. Ya diusahakan itu sudah selesai itu ya di pertemuan ke-12 ya. Nanti 13 14 tuh nanti kita lihat ya dipresentasikan gitu. Itu tugasnya mandiri ya, sendiri-sendiri ya. Iya, Prof, sendiri-sendiri individu Ya, di individu. kontrak, maksudnya kontrak. Iya, itu tugasnya individu ya. Nanti mungkin kalau cukup waktunya apa ya untuk bisa semua presentasi total mahasiswa berapa sih? 30-an ya. Ya, Kurang nanti lebih seperti itu, Prof. Nggak sampai 40. biasanya Nggak Pak. terlalu banyak di A2. Ya. Jadi nanti kalau memungkinkan ya bisa presentasi semuanya, tapi semuanya disiapkan ya. Nanti di pertemuan ke-13 dan 14. Atau kalau misalnya tidak memungkinkan nanti akan saya acak saja, tapi nanti dipresentasikan dan eh, nanti dikumpulkan ya PPT-nya, tapi untuk UASnya nanti mengumpulkan tugasnya dikumpulkan pada saat UAS dan tetap ada UAS gitu. Tetap ada UAS nih. Kebijakannya Prof. Retna begitu ya. Sebenarnya kalau saya sih sebenarnya cukup dengan tugasnya saja yang untuk UAS ini. Kan UTS-nya sudah ada ujiannya gitu. Prof, izin tanya, Prof. Untuk absennya Ya, gimana, Prof? Saya validasi untuk 2 pertemuan sebelumnya, Prof. Mohon maaf, baru saya validasi. sudah ya. Hmm, bentar. Ya udah oke. Hmm. Ini tadi ada 3 yang belum absen ya, karena 3 atau berapa yang belum absen ya. Tapi ya karena sudah terclose ya, jadi nanti gini,
Pokoknya kalau nanti ketilang, ya Anda memerlukan surat, nanti saya tanda tangan di suratnya, Lalala. gitu ya. Karena emang sistemnya itu begitu. Jadi ini kalau, nah ini punya apa ya? Kalau lama enggak kita ini kan tiba-tiba tertutup. Begitu tertutup tuh udah nggak bisa dibuka lagi, intinya. Oke ya, begitu ya untuk hari ini. Nanti saya komunikasi lagi nanti dengan apa? Komting ya, bagaimana perkuliahan nanti berikutnya. Dan mohon maaf karena Senin itu saya tuh aslinya itu jadwal saya itu memang crash. Saya itu ada kelas S3 yang apa namanya? Program doktor ya. Dan saya sulit memindah karena mahasiswanya itu dari luar-luar Jawa, macam-macam ya. Dan sulit kalau saya memindah itu karena sudah ditentukan apa agak dikumpulkan gitu loh. Jadi kuliahnya itu hanya di Senin, Selasa, Rabu. Supaya mereka kalau yang dari jauh-jauh nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bisa pulang gitu. Kuliahnya hanya di Senin, Selasa, Rabu ya sulit saya mindahnya. Tapi nanti kalau sudah waktunya bukan saya karena dosennya tim ya mungkin nanti saya bisa ngajar di jam 1 kayaknya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.